Oke, teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Pro Reremi 23. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan tutorial belajar kita Primavera P6, manajemen proyek dengan menggunakan software Primavera P6. Nah, kita sudah sampai di seri yang kelima ya. Seri kelima ini. Di seri kelima ini, kita akan membahas dua saja ya, memasukkan sumber daya. Yang kedua, menentukan jumlah hari. Memasukkan sumber daya dan menentukan jumlah hari. Jadi saya buka aja MS Project Primavera-nya. Nah, durasi di sini seperti kemarin saya katakan bahwa durasi ini tidak bisa kita tentukan dengan asal-asalan aja. Karena durasi ini akan berkaitan dengan sumber daya tenaga. Jadi sumber daya tenaga itu harus diketahui dulu berapa orang yang kita pakai, barulah kita bisa tentukan harinya. Nah, saya akan memasukkan buat sumber daya saya dulu. Ya, saya contoh saja, saya masuk di sini ya. Di sini saya buka resource ya. Saya buka bikin baru aja di sini ya. Ini ada banyak ini ya. Saya bikin baru aja. Nah, ini saya geser ke luar ya biar dia sendiri ya. Ini saya kasih nama Makassar ya. Makassar saya pakai kode aja MKS. Ini harga yang ada di kota Makassar ya. Contoh aja. Ini saya tulis tenaga Makassar. Oke. Nah, sudah itu di sini ada di detail ini ya. Sini detail ini tenaga Makassar. Oke, detailnya. Detail ini ada mata uangnya ya. Saya pilih dulu di sini labor ya atau manpower atau tenaga kerja. Sudah itu saya ganti ini ya. Teman-teman masih ingat pelajaran seri ketiga kalau tidak salah, membuat mata uang ya. Nah, ini kita pakai yang Indonesia karena Indonesia sudah pernah kita buat. Nah, sudah itu ada di sini 8 jam per day betul ya. Kalendernya kita ganti, kita pakai kalender yang kita pernah buat yaitu kalender 7 hari. Kal 7 day. Nah, setelah itu baru kita tambah lagi di bawah ya. Nah, di sini ini sudah otomatis dia ya lapornya rupiah oke. Ini saya kasih nama dulu tukang pekerja dulu ya. Pekerja. Oke. Nah, ini pekerja. Kodenya PK. Oke. Saya tambah lagi kasih sejajar ya karena mereka WBS ya. Ini TKB ya, TKB. Tukang batu. Tukang batu. Oke. Kasih lagi bikin lagi. Ini TK ya. Nah, TKK ya, tukang kayu. Oke. Saya tambah lagi TB ya, tukang besi. Oke. Nah, oke ya. Oke. Nah, itu saya tambah lagi ya tukang KT ya, KT ini kepala tukang. KT sorry, di sini KT, di sini namanya ya kepala tukang. Oke. Dan di sini saya tambah lagi satu yang terakhir MD ya.
MD ini saya beri nama mandor. Oke. Nah, ini sudah ada. Oke, kita lanjut. Ini kita kasih masuk harganya ya. Ini kita harus input harganya. Karena ini standar rate-nya masih kosong ya. Ini masih kosong, jadi kita kasih masuk ya. Di sini standar rate-nya. Untuk pekerja saya buatnya 120.000. Oke. 120.000 per day ya. Jadi harus jelas ya. Kalau tidak jelas nanti masuknya dia ke tempat lain nanti. Jadi kita harus jelas ini 120.000 per day. Day berarti per hari ya. Nah ini juga. Ini per H, jangan per H tapi per day ya. Tukang batu 150.000 per day. Oke. Ya, tukang kayu ini juga 150 per day. Oke. Tukang besi juga sama per day. Kepala tukang 170 per day. Nah, mandornya ini dia 180 per day. Oke. Ini sudah default time-nya oke. Ya, default time standar rate-nya oke. Ya, sudah. Ini untuk tenaganya ya. Resource. Nah, sekarang untuk materialnya saya mau pasang aja untuk material. Nah, ini seperti ini ya. Saya pakai aja yang saya contohkan untuk beberapa item, jadi tidak semua ya. Ini saya bikin materialnya, masukkan satu, biar dia R1 kodenya ya. Nah ini saya tulis pasir uruk ya. Nah standar rate-nya per unit ya. Ini bukan per unit, jadi ini di sini saya ganti dia kubik ya. Masih ingat kita punya belajar yang sebelumnya meter kubik. Nah ini ya. Jadi pasir uruk itu ya 150.000 per kubik. Nah, jadi ya, karena saya pakai kubik dia. Sudah itu saya tambah lagi, saya sejarkan. Ini saya bikin pasir beton. Jadi pasir beton itu beda ya, per kubik bukan per kubik ya. Kalau di SNI itu dia kilogram ya, kilogram ya. Nah ini saya perlu cek dulu ya, cek di apa daftar harga ya. Oke ya, ini pasir betonnya ini kilogram. Pasir betonnya itu dia 184 ya, kilogram ya. 184 kilogram. Nanti kita ketika di RAP segitu, nanti pada saat di order itu dikonversi menjadi kubik atau truk ya, per truk. Nah, pasir beton sudah itu kita tambah lagi ya. Tambah lagi pasir pasang. Nah, pasir pasang itu kita bikin dia meter kubik ya. Pasir pasang meter kubik 230. Di sini ya. 230.000 per kubik. Nah, sudah itu ini kanal
satu-satu ya. Memang di Primavera ini pasti satu-satu. Tapi ketika kita sudah bikin, kita bisa copy ke macam umpama saya dapat proyek lagi di Kalimantan. Nah, nanti ini bisa diedit menjadi harga Kalimantan. Jadi semua harga Makassar, harga Kalimantan, dan sebagainya itu bisa kita taruh di sini. Jadi di dalam satu Primavera ini ada macam-macam harga. Jadi karena Primavera ini adalah database ya. Nah itu bagusnya Primavera. Nah saya tambah lagi, ini karena contoh saja, saya tambah lagi batu kali. Nah ini juga meter kubik. Oke, berapa harganya? 230 sama. Oke, oh sini 230 sorry. 230.000 ya. Oke. Sudah itu, ini karena latihan saja ya, karena latihan saja jadi ini ya kayu paku ya. Karena saya mau bikin boplang sebentar. Jadi ada kayu ini ya, kayu kelas 3. Ini saya copy ya. Saya tambah lagi di sini. Sini kayu kelas 3. Dia kubik juga ya, meter kubik ya. Oke. Nah, ini ada kayu kelas 3 kubik. Contoh ini saya bikin kayu kelas 3 itu 3.500.000 per kubik. Oke. Sudah itu ada paku dan papan kayu kelas 3. Ini ya, paku biasa atau paku campur ya. Ini kita tambah lagi ya. Oke. Paste paku, ini paku campur ya. Oke, ini kilogram ya. Kilogram. Nah, ini saya perlu lihat nih harganya. Paku mana paku? Paku campur ya. 17.000 per kilogram. Nah, ini 17.000 per kilogram. Oke. Dan itu tadi apa lagi satu? Papan ya. Nah, papan kayu kelas 3. Ini bikin lagi. Masukkan lagi. Ini ya. Nah, papan kayu kelas 3 kubik juga. Dia 3.600.000 ya. 3.600.000 per kubik. Oke. Pasir pasang, batu kali, pasir uruk, semen ya. Contoh ini kan sebentar saya mau kasih masuk latihan ya. Semen. Nah, ini semen ya. Semen ini ada dua ya. Semen saya tulis saja semen dalam kurung KG ya. Nanti di sini KG juga kilogram. Tapi ada semen nanti yang saya tambah lagi ya. Namanya semen sak ya. Ini sak. Jadi kita akan kalau dibuat harus kilogram ya. Kilogram. Ini ada sak. Oke. Jadi per saknya itu kita lihat di sini ya. Harga kita semen ya, mana semen? Semen kilogram itu, nah ini per kilogram, kalau per sak ini kali 50 sak. 88.700 itu per sak. Per sak itu di sini 89.000 lah. Nah, kilogramnya dia itu 1.800, bikin aja 1.800 ya. 1.800 kilogramnya ini 1.800. Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini jangan dolar nih. Ini materialnya harus
Jangan dolar, dia harus rupiah, sorry. Jadi kita tadi lupa setting ya di material sini ya. Material sini generalnya itu dia harus pakai, detailnya ini harus pakai rupiah. Nah, ini sudah salah semua ini ya. Harusnya rupiah. Tadi sebelum input itu harus kita perhatikan ya. Kalau sudah salah gini, ya dibuatnya satu-satu. Nah, dibuatnya satu-satu lagi. Nah, untung baru sedikit ya. Oke. Nah, oke. Jadi ini kita akan input ya. Kalendernya juga ini salah ya. Kalau kalender 7 hari, biar dia akan dibeli, akan diorder itu sesuai kalender ya. Kita pakai ini. Ini tadi kalau pertamanya di atas ini kita setting, maka di bawah ini akan otomatis. Cuma tadi kelupaan setting. Oke. Jadi di resource ini sudah ada. Nah, sekarang kita masuk menunjukkan di sini ya sumber daya dulu. Jadi kita masuk activity. Nah, kita lihat macam ini ya, perlengkapan K3. K3 ini sebenarnya kita bisa kasih masuk resource apa saja, helm proyek dan lain-lain. Tetapi tidak perlu karena pekerjaan ini adalah pekerjaan lansam. Jadi saya pakai dana cash saja, tidak ada pembelian secara rinci, tetapi dana cash saja. Jadi contoh saya pakai expense. Nah ini saya tulis ya pembelian perlengkapan K3. Nah ini ya. Span kategori ini masuk equipment ya atau perlengkapan ya. Nah sudah itu di sini pada saat start activity atau kapan dia belinya ya. Saya bilang pada saat start. Budgetnya berapa di sini? Nah, budget unitnya saya bikin satu saja. Nah, price unitnya saya langsung bayar cash. Ada sekitar 4 juta contohnya. Jadi ada uang 4 juta itu untuk beli perlengkapan K3. Nah, ini kalau kita mau lebih rinci lagi ya kita tulis beli apa helm dan sebagainya. Tapi ini saya pakai dana cash karena tidak ada resource-nya. Jadi pakai dana cash, dana expense. Nah, kalau untuk di pengukuran boplang, jadi ini berapa hari kerjanya? 1 hari aja kan beli kan? Jadi ini 1 hari aja. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, pengukuran dan pasangan boplang. Apa resource-nya apa? Nah, berapa hari kerja? Nah, kita harus pakai versi kita sini ya. Ini saya punya apa? Analisa kebutuhan bahan ya. Jadi kita bisa dibantu dengan cara pakai ini ya. Jadi ini seperti pekerjaan persiapan boplang ya. Nah, kita sisa masukkan volumenya. Boplang ini berapa banyak ya? Berapa meter lari ya. Jadi saya perlu lihat volumenya dulu. Nah ini rapnya ya. Pekerjaan boplang itu berapa banyak, berapa meter lari. Nah ini, nah boplang itu, oh dia satu aja ya, perkiraan kuantitas satu aja, dia tidak ada ini karena dia apa? Oh salah ini ya. Perkiraan kuantitas ini dia contoh ya. Ini kita contoh saja ya. Ini salah rapnya. Jadi boplang itu umpama contoh. Nah, boplang itu kita mau kerja di sini
Ini bangunan itu kan 60, 40, 40, 30, 30, 60, 120 meter ya. 120 meter. 120. Nah, kita lihat analisa kita. Ini ya. Kebutuhan bahan kita. Kalau kerja boplang ya, untuk 120 meter lari, ya, ini untuk 120 meter lari, kita mau kerjanya berapa hari? Nah, di sini ada hari ya. Saya sudah buat formulanya. Semuanya saya mau kerja 2 hari. 2 hari butuh 2 orang. Nah, umpama saya mau kerja 1 hari. 1 hari butuh 4 orang. Berarti cuma 1 hari saja karena kapasitasnya kecil. Volumenya seperti ini. Oke, jadi ini kita bisa masukkan. Jadi di boplang itu kita masukkan resource-nya. Ini saya tarik dulu ke bawah ya. Oke. Pekerjaan boplang itu resource-nya saya kasih masuk. Nah, di sini sudah ada. Ini material ya. Material tadi ini lupa kasih kodenya ya. Harusnya tulis material Makassar. Tapi nanti kita kembali. Nah, ini pekerja 4 orang ya. Karena saya bekerja 1 hari, maka di sini pekerja ya. Saya kasih masuk ya, sini pekerja ya. Budget unitnya berapa pekerja? Saya bikin 4 orang. Ya, budget unit 4 ya. 4 orang ya. Karena cuma 1 hari. Sudah itu tukang kayu berapa tukang kayu? Saya juga bikin 4 di sini budget unitnya. Sudah itu kepala tukang kayu. Nah, saya bikin juga 0,4 orang ini tidak bisa pecahan ya. Orang itu harus angka bulat ya. Jadi ini angka bulatnya kita tulis 1 saja. Sudah itu mandor ya, kita juga bikin 1. Nah, sudah itu kita masukkan material. Jadi kita sudah dapat resource-nya. Nah, budget unitnya sudah, nanti di sini aktual, remaining dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Kita masukkan kayu ya untuk materialnya. Tenaganya sudah. Dia pakai kayu 57 kayu kelas 2. Nah, 57 kayu kelas 2. Budget unitnya berapa? 1,5 kubik aja. 1 kubik itu 57. Itu tidak sampai 50 batang, 30 batang ya. 30 batang aja dia ini. Oke, 1, oh dia tidak bisa. Sorry, ini harusnya 1,5. Nah, dia bulatkan 2 ya, karena kita kan 2 angka di belakang koma. Budget unitnya 1 coba. Kalau ini 1,5, dia tidak bisa angka koma ya. Saya bikin 1 aja, 2 aja ya. Ini harus ada settingannya. Saya coba ingat-ingat ya, settingan ini ada untuk budget unitnya itu bisa di belakang koma ya. Ini saya lupa ini posisinya. Tapi saya input saja dulu. Ini cara inputnya ya. Nah, sudah itu paku biasa. Ya, paku ya. Atau paku campur. Nah, di sini budget unitnya 2. Ya, 2 ini 2 kilo nanti. Karena dia kilo ya. Sudah itu papan kayu, papan ya. Papan ini 1. Oke. Jadi kita sudah menginput ini ya. Material.
Waktu kerjanya berapa? 1 hari. Ya. Oke ya, teman-teman, saya ulangi lagi. Jadi kalau kita, tadi kan kita ketik angka bulat ya. Jadi kalau kita mau setting, ini saya cari dapat ya. Jadi kalau kita mau setting itu, kita harus bisa setting di sini ya. Namanya user preference. Nah, di sini time unitnya itu kita ganti 2 desimal ya. Sehingga kita bisa ketik koma. Tadi tidak bisa ketik koma karena 1 desimal. 0 ya, 0. Kalau 0 tidak bisa. Kalau 2 desimal bisa. Ya. Ini juga 2 desimal ya. Saya bikinnya ya 2 desimal aja. Close. Jadi saya kembali lagi tadi ya. Tadi tukang kayu ini ya. Kayu kelas 3 1,44, ini kita bisa ganti 1,44 ya. Sudah itu paku biasa, mana paku ya, paku campur ya. Bukan 2 kilo ya, 2,4 ya. Oke. Sudah itu kayu papan, mana papan yang ini ya. Ini 0,84. Oke, kubik. Nah, ini sudah. Saya akan contohkan lagi di pekerjaan pondasi ya. Nah, ini saya contohkan satu kali lagi. Jadi saya mau pasang pondasi batu kali 1:4 ya. Nah, ini saya buka, saya punya perhitungan. Nah, 1:4. Oke, ini ya. Nah, saya lihat kubikasi saya dulu. 1:4 itu berapa dia ya? Ini ya, pondasi 1:4 itu kubiknya itu 1893 ya. Jadi dia ada volume 1893 ya. Jadi kita masukkan di sini, ini cukup besar ya. 1000 ya. Nah, 1000 sorry. Tadi 1893. Ini saya tutup. 1893. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita lihat talut ini, pondasi talut ya. Ini kan talut ya. Pondasi talut. Pondasi talut itu kalau dikerjakan 4 hari dengan kapasitas 1000. Ini saya sudah dari pengalaman koefisien ini. Dari analisa saya konversi dari pengalaman. Jadi kalau kita kerja umpama 4 hari, tidak mungkin. Karena orang 354 orang, tidak bisa. Ya, itu sebabnya saya bilang sumber daya orang itu barulah dapat hari ya. Jadi kita tidak serta-merta menentukan hari. Ya, kita harus tahu sumber daya kita berapa orang. Nah, ini saya coba ya. Saya coba hari saya itu saya bikin 25 hari. Kalau 25 hari dengan kapasitas 1800 kubik itu 56 orang loh. 56 orang ya. 56 orang yang bekerja ya. Nah, masih terlalu banyak ya stok saya karena orang ada yang kerja talut. Kalau kita lihat di sini ya schedule saya, karena ada yang kerja talut ya, ada juga yang kerja galian tanah pondasi. Jadi mereka ada talut jalan ya, terus pekerjaan tanah pondasi juga jalan. Jadi orang akan tidak mungkin satu orang di sini ya, tidak akan mungkin ya. Tidak akan mungkin orang cuma berfokus pada talut karena pekerjaan lain akan jalan. Jadi saya harus membaginya ya. Tidak bisa semua orang di talut saja karena ada predesesor ke tempat lain yang juga pekerjaan item lain juga jalan. Jadi kalau saya bikin 56 orang masih terlalu besar. Berarti talut itu, karena talut ini, pekerjaan talut ini dia tidak ada kaitan kepada pekerjaan lain ya. Dia cuma
sendiri ya, tidak berpengaruh kepada pekerjaan galian pondasi, tidak berpengaruh kepada pekerjaan ini pondasi sumuran, footplate, karena dia talut lahan, maka saya bisa buat dia durasinya panjang ya. Jadi saya lihat durasinya bisa panjang. Nah, di perhitungan saya itu saya bisa kasih seperti ini ya. Nah, ini saya bikin umpama talut itu dikerjakan 30 hari. Nah, kalau 30 hari ada 47 orang, udah bisa. Contoh ya, stok saya itu orang total itu 90. Jangan semua orang kerja talut lah. Orang harus ada kerja fondasi, footplate, dan sebagainya. Dan sebagainya. Oke, saya bikin 35 hari. Kalau 35 hari ada 40 orang yang kerja talut. Masuk akal nggak? Stok saya ada umpama 80 orang stok saya. Sebagian kerja fondasi siklop ya, galian fondasi siklop dan rangkai besi dan lain-lain. Berarti ini fondasinya saya mau bulatkan 35 hari. Karena pekerjaan fondasi ini juga tidak mengganggu yang lain ya, kalau kita lihat ya. Nah, dia tidak mengganggu yang lain ya. Dia tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan lain. Jadi tidak merupakan pekerjaan kritis ya. Nah, ini saya tulis umpama saya pakai 35 hari ya. Ini saya tulis 35 hari. Nah, barulah dapat hari ya. Nah, ini di sini langsung panjang nih. Nah, panjang ya. Tidak mempengaruhi tempat lain karena predesesornya tidak berkaitan ya. Oke. Sudah itu saya masukkan jumlah orang ya. Saya kasih masuk resource-nya. Nah, di sini saya pakai ya Makassar punya ya pekerja. Saya input saja semua, nanti saya akan isi budgetnya. Ya, saya kasih masuk pekerja, tukang batu, kepala tukang, mandor. Oke, ini saya edit dulu ya. Jadi pekerja itu budget unitnya itu yang saya rencanakan ini karena 40, sekian saya bulatkan 41 orang. Sudah itu tukang batu. Tukang batu itu saya bulatkan 21 orang. Nah, kepala tukang ini cuma 2 ya. Saya bulatkan 2 orang aja. Mandor 2 ya. Karena ini 35 orang. Kalau tidak diawasi ini orang nganggur ini ya. Di mandor harus ada 2 orang ya. Karena kita target 35 hari selesai. Mandor 2. Mandor 2. Oke. Dari itu kita kasih masuk materialnya. Ini materialnya ya. Kasih masuk materialnya. Ada apa saja? Ada batu kali ya. Ada batu kali. Tadi kita masukkan batu kali enggak ya? Batu kali. Oh, batu kali belum ada ini. Ini batu kali material. Nah, oh batu kali ada nih di bawah ya. Batu kali. Ini ya. Batu kali. Berapa? Batu kali budget unit yang kita rencanakan 2271 kubik. 2271 kubik. Ya. Oke ya. Oke. Ya, karena perhitungan kita oke. Terus semen ya. Semen kita pakai yang kilogram. Nanti pesannya kilogram, terus beli apa? Hitungannya kilogram. Kita beli, saya konversi mau pakai semen 40 sak atau semen 50 sak. Saya pakai kilogram. Dia 308.559 ya. 308.559 kilogram berarti 308.559 kilogram. Nah, wajar lah ini 189 kubik ya. Bukan sedikit nih ya. Oke, pasir pasang
Nah, pasir pasang, ini pasir pasang ya, 984,36 kubik. 984. Dia tidak pakai titik ya, koma. Sorry, 984,36. Oke. Jadi sudah ya. Kita sudah lihat. Nah, kalau kita pindah di sini, kita buka layout kita, layout resource, kita buka coba pakai yang resource cost. Nah, ini sudah ada ya, budgetnya langsung otomatis keluar ya. Resource-nya ini, uangnya sekian. Nah, ini kita bisa kontrol. Kita harus bikin perbandingan di sini adalah harga RAP. Jadi ada perbandingan antara harga budget yang kita rencanakan dengan harga RAB itu terjadi varian selisih berapa ya, sehingga kita tahu bahwa kita masih dapat keuntungan. Oke, jadi cara memasukkan sumber daya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa kasih masuk ya sumber dayanya. Harinya juga, jadi kita sudah belajar cara tentukan hari dan cara memasukkan sumber daya. Nah, saya bikin analisanya seperti ini. Teman-teman bisa nanti modifikasi buat sesuai dengan apa yang teman-teman punya ya. Saya bikin ini karena berdasarkan pengalaman saya seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, sampai jumpa di video seri belajar selanjutnya. Karena waktu ya, saya tidak bisa mengisi semua. Nanti saya akan isi semua. Seri berikut kita akan belajar bagaimana membuat update progress. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di seri selanjutnya.